Bayangkan Anda berdiri di Terminal Ferry Harbour Front Singapura. Ini bukan hari libur nasional, bukan akhir pekan panjang, hanya Jumat sore biasa di awal tahun 2026. Namun pemandangan di depan mata terasa tidak biasa. Ribuan orang mengantre. Ada yang muda, ada yang tua, ada keluarga besar lengkap dengan anak-anak. Semuanya bergerak ke arah yang sama, seolah sedang mengikuti arus yang tak terlihat. Hari ini, kita tidak sekadar berbicara soal jalan-jalan atau liburan. Kita akan membedah sebuah pergeseran tektonik. Mengapa warga Singapura, salah satu bangsa terkaya di dunia, rela menyeberangi lautan hanya untuk memborong sabun cuci, mie instan, dan popok bayi di Batam? Apa yang terjadi di tahun 2026 hingga Batam tak lagi sekadar tempat main golf bapak-bapak, tetapi berubah menjadi kulkas raksasa bagi ibu-ibu rumah tangga Singapura? Dan yang paling penting, apa harga yang harus dibayar warga lokal Batam ketika tetangga kaya mereka datang memborong pasar? Kita mulai dari aha momen pertama, angka ajaib, 13.176. Pada Januari 2026, nilai tukar dolar Singapura menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah terhadap rupiah, menembus 13.176 rupiah per 1 dolar Singapura. Coba resapi angka itu. 10 tahun lalu, 1 dolar Singapura hanya berada di kisaran 9.000 rupiah. Hari ini, para pemegang SGD merasa seperti memiliki kekuatan super. Bayangkan Anda masuk ke sebuah toko, lalu kasir berkata, khusus hari ini, semua barang diskon 40%, plus bonus tambahan. Itulah sensasi yang dirasakan turis Singapura setiap kali kaki mereka menginjak tanah Batam. Ini bukan lagi soal selisih harga receh, ini adalah arbitrase kehidupan. Di Singapura, inflasi biaya hidup membuat harga semangkuk mie bisa mencapai 6 hingga 8 dolar. Di Batam, dengan uang yang sama, Anda bisa memberi makan satu keluarga kecil. Jadi ketika kita melihat mereka datang berbondong-bondong, jangan langsung menganggap mereka pelit. Mereka sedang menjalankan survival strategy. Kelas menengah Singapura sedang terjepit oleh biaya hidup di negaranya sendiri, dan Batam menjadi katup pengaman ekonomi mereka. Mereka tidak datang untuk foya-foya, mereka datang untuk bertahan hidup dengan gaya. Sekarang, mari kita ikuti jejak mereka. Kita tinggalkan pelabuhan dan masuk ke jantung keramaian Batam, Grand Batam Mall, Nagoya Hill. Tujuan utama mereka bukan lagi butik tas mewah, justru basement lah yang menjadi magnet, supermarket, terutama gerai seperti Top 100. Apa yang mereka cari? Cukup intip isi troli mereka. Anda tidak akan menemukan barang elektronik mahal. Yang ada justru kebutuhan dasar, minyak goreng, pewangi pakaian, obat-obatan bebas, camilan, dan tentu saja mie instan. Alasannya sederhana. Di Singapura, harga barang-barang ini sudah tidak masuk akal bagi sebagian orang. Di Batam, mereka bisa membeli stok 1 bulan hanya dengan seperempat harga. Namun, ada hal baru di tahun 2026. Mereka semakin cerdas. Mereka tidak lagi datang dengan uang tunai dalam jumlah kecil. Mereka datang terorganisir. Ada yang membuka jasa titip untuk tetangga satu blok apartemen di Tampines atau Jurong. Koper kosong yang tadi dibawa saat berangkat, kini pulangnya akan penuh sesak. Resletingnya nyaris jebol, berisi segala hal mulai dari kerupuk ikan hingga stok bumbu dapur. Namun di titik inilah, cerita ini berubah menjadi thriller. Ketika ribuan orang asing berjalan-jalan membawa uang tunai dalam jumlah besar, predator mulai mengintai. Pada Januari 2026, sebuah kejadian mengguncang Batam dan viral di media sosial. Seorang turis Singapura menjadi korban copet di Pasar Jodoh. Peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa masifnya perputaran uang tunai dalam wisata belanja ini. Banyak turis merasa Batam adalah taman permainan yang aman. Namun insiden Pasar Jodoh menjadi tamparan keras. Video sang turis yang panik, dibantu warga lokal yang simpatik namun kebingungan, berubah menjadi simbol kerentanan baru. Batam kini menghadapi dilema keamanan. Di satu sisi, mereka ingin turis merasa nyaman dengan autogate imigrasi canggih di Harbour Bay dan Batam Center, membuat masuk ke Batam semudah masuk ke pusat perbelanjaan. Di sisi lain, jalanan di luar mall, pasar tradisional seperti Jodoh, masih menjadi hutan rimba bagi turis yang lengah. Dan cerita ini memiliki sisi lain yang jarang dibahas di brosur pariwisata, warga lokal. Bagaimana rasanya menjadi warga Batam di tahun 2026? Anda bangun pagi, pergi ke pasar, lalu terkejut melihat harga cabai menembus Rp80.000 per kilogram. Harga beras naik, minyak goreng mulai langka, atau harganya merangkak naik. Pedagang pasar hanya bisa berkata, "Maaf Bu, stoknya sudah diborong orang kapal atau turis." Inilah yang disebut imported inflation. Inflasi yang diimpor. Daya beli dolar Singapura yang begitu kuat mendorong harga barang-barang di Batam. Bagi turis, kenaikan Rp5.000 nyaris tidak terasa. Namun bagi warga lokal yang digaji dalam rupiah, itu adalah pukulan telak.
Data BPS menunjukkan inflasi Batam di akhir 2025 dan awal 2026 terus merangkak naik, terutama didorong oleh bahan makanan. Ada ironi pahit di sini. Kota ini semakin ramai, semakin macet. Angka ekonomi makro terlihat bagus di atas kertas. Namun ibu-ibu di Bengkong dan Batu Aji menjerit karena uang belanja mereka semakin kehilangan arti. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Batam? Mengapa bukan Johor Bahru di Malaysia yang bisa dijangkau dengan bus? Disinilah letak keunggulan Batam. Johor Bahru memiliki satu musuh besar, kemacetan dan antrean imigrasi darat. Orang Singapura sudah lelah menua di jalan. Antrean bisa memakan waktu 3 hingga 4 jam. Batam menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli di Johor Bahru. Duduk santai di feri, perjalanan 45 hingga 60 menit menyusuri Laut Biru. Ditambah lagi, pelabuhan Batam kini menggunakan autogate. Turis Singapura cukup tap paspor, selesai dalam hitungan detik. Tidak ada lagi antrean manual yang mengular seperti dulu. Bahkan ancaman Johor Singapore Special Economic Zone yang digadang-gadang Malaysia pun belum mampu mengalahkan kenyamanan feri ini. Batam memosisikan diri sebagai island escape, bukan sekadar perpanjangan kota. Udara terasa lebih santai, seafood dinikmati di atas kelong laut, bukan di ruko beton. Sebuah rasa yang sulit ditiru. Batam tidak lagi ingin hanya menjadi pasar murah. Mereka ingin naik kelas, menjadi destinasi kelas atas. Namun bahaya mengintai. Jika Batam menjadi terlalu mahal karena menyesuaikan standar dompet Singapura, siapa yang akan tersingkir? Jawabannya jelas, warga lokal. Ketika warga lokal tersisih, ketimpangan sosial melebar. Hubungan Singapura dan Batam saat ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat rapuh. Singapura membutuhkan barang murah, Batam membutuhkan devisa. Keduanya terikat dalam tarian ekonomi yang saling mengunci. Maka, lain kali Anda melihat turis dengan koper kosong di pelabuhan, jangan hanya melihat mereka sebagai pembeli. Lihatlah mereka sebagai penanda zaman. Tanda bahwa batas negara semakin kabur, dan ekonomi rumah tangga di satu negara mampu mengubah nasib sebuah kota di negara lain dalam sekejap mata. Inilah realitas Batam 2026. Kota di mana koper kosong datang membawa harapan, dan pulang membawa cerita tentang inflasi, rezeki, dan ironi di perbatasan dua dunia. Terima kasih telah menyimak pembahasan sederhana ini. Like jika suka, tulis komentar sesuka hati, dan bagikan dengan rasa bangga serta harapan. Di tengah koper-koper kosong yang datang dan pulang penuh, Batam 2026 mengajarkan kita satu hal penting, bahwa ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang, tetapi tentang kehidupan sehari-hari, tentang dapur yang harus tetap berasap dan meja makan yang tak boleh kosong. Ketika batas negara semakin kabur, keputusan rumah tangga di satu negara bisa mengubah wajah kota di negara lain dalam sekejap. Dan di antara rezeki, inflasi, serta ironi yang berjalan beriringan, Batam berdiri sebagai saksi bisu hubungan rapuh, namun saling membutuhkan antara dua dunia. Jika Anda merasa cerita ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, bagikan ke orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya.